Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita hendak melanjutkan satu perbincangan yang menjadi rangkaian tema besar kita, yaitu ngaji kebangsaan. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema urgensi ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi peradaban manusia, karena manusia itu dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi ini. Nah, dalam satu landasan yang kita kenal dalam Al-Quran, di sana disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman, juga orang yang berilmu. Dalam ayat lain disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat tersebut diawali dengan satu pertanyaan, hal yastawi. Nah, itu apakah sama? Kalau redaksinya itu artinya seperti itu, tetapi tafsirnya itu hal yastawi itu langsung saja kita simpulkan tidak sama, karena itu nafi ingkar. Hal yastawi tidak sama, alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Contoh, saya itu sangat tidak paham ilmu mekanik gitu ya. Tiba-tiba saya disuruh benerin motor yang rusak. Nah, bukannya menjadi benar, malah menjadi berantakan kan itu. Tetapi bagi orang yang ngerti ilmu mekanik, diserai motor suruh dibenerin, ya paling 1 jam 2 jam motor itu kembali menjadi normal, menjadi benar. Nah, itu tidak sama, menunjukkan bahwa sangat berbeda antara orang yang ahli, orang yang pintar, dan orang yang tidak. Nah, lebih-lebih bagi kita semua sebagai generasi bangsa, generasi agama, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan terkait dengan sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan. Inna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Imam Syafi'i sampai
seorang ulama itu sampai berkosam, bersumpah, sesungguhnya generasi muda itu bisa dikatakan hidup hayatal fata, itu hidupnya seorang pemuda, wallahi demi Allah. Gimana? Bil ilmi, hanya dengan ilmu, waktu yang dibersamai dengan takwa. Nah, itu menunjukkan sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan, terutama bagi generasi muda, generasi bangsa, generasi beragama. Jadi di mana satu lingkungan itu sisi peradabannya, sisi perkembangannya, sisi kemajuannya itu bisa diukur dari seberapa jauh konsentrasi anggota masyarakatnya, lingkungannya di dalam menghargai sisi pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Kalau suatu desa, suatu wilayah, suatu dalam konteks besar suatu bangsa itu masyarakatnya sudah menghargai, sudah bisa menganggap ilmu itu sesuatu yang penting, maka mau tidak mau itu akan sangat berpengaruh terhadap peradaban satu bangsa tersebut. Bahkan dalam satu hadis juga disebutkan tamamul mar'i bi arba'atin, sempurnanya seseorang itu dengan 4 hal, 4 macam. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Karena apa, nanti apalagi generasi muda, karena yang namanya manusia itu kan selalu berkembang, tapi seiring dengan perkembangan manusia itu juga terjadi suatu fitrah regenerasi gitu ya, karena dari yang tua kemudian beralih ke yang muda-muda, sehingga subbanul yaum rijalul khod, generasi muda saat ini adalah subbanul yaum rijalul khod, generasi muda saat ini adalah pengganti yang akan membawa tongkat estafet di masa mendatang. Nah, sehingga karena itu maka ada satu hadis tamamul mar'i bi arba'atin, sempurnanya seseorang itu karena 4 hal. Al-awwalu, yang pertama itu mahabbatul ilmi, orang tersebut itu sangat mencintai ilmu pengetahuan, sangat gandrung dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang, terutama orang tua yang sudah mempunyai anak, jangan bermimpi anaknya ingin menjadi anak yang hubbul ilmi, cinta ilmu. Kalau lo jadi orang tua, kalau urusan yang lain-lain itu dikejar yang luar biasa sedemikian maksimal,
Tapi ada urusan ilmu misalkan tidak satu pun ia pernah membeli buku misalkan, satu pun ia padahal harganya tidak seberapa. Tapi kalau urusan yang lain-lain itu belum punya, pasti dikejar agar mempunyai perobotan rumah itu lengkap-lengkap. Tapi tidak satu pun di rumah tersebut. Nah, kita juga sangat prihatin bahwa kesadaran membaca, nah padahal ayat pertama turun itu Iqra, bacalah. Tapi kesadaran membaca bahkan di level dunia, negara kita itu, apalagi dengan hadirnya teknologi dan informasi yang sedemikian pesat, sedemikian canggih, itu hari-hari ini itu intensitas membaca masyarakat kita di negeri ini menjadi turun drastis. Bahkan di data yang dirilis beberapa tahun yang lalu, Indonesia itu minat bacanya masyarakatnya itu sampai dalam peringkat ke-60 di level dunia. Padahal kita itu tahu bahwa ayat Al-Quran turun pertama ke Rasul waktu itu Iqra, bacalah. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa ilmu pengetahuan sedemikian penting. Itu pertama tadi mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Yang kedua, di samping kita mencintai ilmu pengetahuan, juga wal amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, kita pelajari. Sebab apa? Kalau al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu bisanya berbuah, ibarat pohon berbuah, itu kalau diamalkan. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, harapannya apa? Supaya kita di dalam beribadah yang bersifat baik hablum minallah maupun yang muamalah yang hablum minannas itu sesuai dengan ilmu fikih yang telah kita pahami. Itu namanya kita mengamalkan ilmu. Kita mempelajari ilmu tauhid, teologi. Harapannya apa? Supaya kita bisa memahami bahwa kita sebagai abd, sebagai hamba, bagaimana kita bisa memahami secara proporsional pola relasi, pola hubungan yang ideal antara seorang hamba dengan Rabb, dengan Tuhannya gitu. Supaya kita menjadi di dalam berteologi itu tidak rasionalistik tetapi tidak jabariyah gitu kan. Jadi kita bisa seimbang antara antara mengedepankan nalar, tetapi di situ ada takdir gitu, ada takdir, sehingga kita tidak fatalistik, tetapi kita juga tidak rasionalistik ansih ya. Karena kita bisa menyeimbangkan bagaimana pola relasi yang tepat, yang ideal antara kita sebagai hamba dan terhadap Tuhannya. Itu yang kedua, al-amal, mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Yang ketiga, wal ikhlasu, dan ikhlas. Kalau kita sudah punya ilmu, mengamalkan ilmu, itu
juga harus didasari dengan keikhlasan. Keikhlasan itu betul-betul karena Allah. Jadi urusan ilmu pengetahuan itu, karena ilmu itu adalah nur. Hakikatnya ilmu itu adalah nur, cahaya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita memperoleh ilmu dari seorang guru, setelah tahapan kita mencari ilmu, talabul ilmi, kemudian kita peroleh, kita mengamalkan, juga hanya li'i kalimatillah, kan gitu, hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa cinta terhadap ilmu pengetahuan, kemudian mengamalkan dengan ikhlas, maka yang keempat, wal mufawwidu ilallah, maka orang itu akan menjadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri itu artinya sepandai apapun, sekuat apapun ia di dunia ini, ia menyadari bahwa apa yang bisa ia lakukan, apa yang ia mampu karena ilmunya, karena ilmu yang ia peroleh, itu dibarengi dengan kesadaran penuh bahwa ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala semata gitu, yang dititipkan kepada kita sebagai manusia. Nah, dengan ilmu pengetahuan kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas, maka yang tahapan terakhir adalah wal mufawwidu ilallah. Diharapkan orang tersebut menjadi mampu mengembalikan ini semua, bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan sebagai prolog berkaitan dengan tema urgensi ilmu pengetahuan. Semoga kita semua sebagai orang yang beragama, orang yang berbangsa, dengan satu kesadaran bahwa kita menganggap sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan di dalam merawat peradaban, baik peradaban beragama yang moderat, beragama yang toleran, juga di dalam berbangsa, supaya peradaban agama maupun peradaban kita menjadi ideal, menjadi maju sesuai yang kita harapkan. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan yang terkait dengan tema urgensi ilmu pengetahuan ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.